apoteker, Pak. Jadi itu sekilas Pak Kakang yang pelayanan kami kepada umat Konghucu yang ada di Kota Pontianak itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Jisen selaku Ketua Makin Kota Pontianak. Mungkin selanjutnya langsung ke Pak Sutadi ya. Oke, Pak. Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sutadi. Silakan Pak. Selamat siang. Salam sejahtera. Selamat Salam siang. kebajikan. Waitat Wohin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kemenak Kota Pontianak yang telah bersedia hadir di tempat kami yang begitu sederhana, ya. Yang kami hormati juga Bapak dari Kasubag, dari IPARI, dari Ketua IPARI. Terima kasih Pak sudah mau datang. Ya, terima kasih Pak Kasih. Terima kasih PAI, ya, terima kasih sudah bersedia datang di tempat Makin ataupun Matakin. Karena ini ada kunjungan Terima kasih, Bu, ya. untuk Makin, ya mungkin saya tidak terlalu sorry saya terganggu nih. Jadi sambil nama kita kan orang Pontianak ya, selalu pakai pantun. Cakep. Kalau yang tidak bisa pantun itu bukan orang Pontianak, berlayar sampan menuju hulu. Cakep. Singgah sejenak di Ketiak Rantau. Terima kasih atas kunjungan yang penuh restu. Hangat terasa silaturahmi yang kian mantap. Mentari pagi bersinar cerah, menyejuk hati, teranglah arah. Kemenak datang dengan langkah yang ramah, makin tersanjung rasa syukur dan berkah. Boleh lah. Ini karena ini kan campur ya, jadi begini. Pagi yang cerah burung bernyanyi, angin sejuk menyapa desa. Beda agama bukan penghalang hati. Mantap. Karena kasih bisa untuk semua. Jadi beginilah kondisi kami Pak, ya, yang di karena kita sudah tahu bahwa Konghucu itu sempat digembok selama 32 tahun ya, dan karena seharusnya Konghucu itu kan sudah diakui sejak tahun 1965, yaitu melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 65, di mana di dalam penjelasan pasal demi pasal itu disebutkan adapun agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia itu disebutkan 6, termasuklah Konghucu. Kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 69 tentang penodaan agama. Sebetulnya itu sejak tahun 65 itu sudah ada. Dulu ada KTP umat Konghucu banyak. Baru kemudian pada tahun 1967 oleh Pak Harto dikeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 67, di mana itu disebutkan bahwa segala adat istiadat budaya tradisi termasuk bahasa Mandarin itu ya, termasuklah main naga barongsai ngocak gome itu tidak boleh ditampilkan di depan umum. Jadi kalau kami main naga mesti dalam rumah Pak. Bayangkan kalau dibikinnya yang ada 50 meter dalam rumah gimana. Kan gitu. Nah, jadi baru kemudian Gus Dur ya. Kami sangat menghargai beliau itu karena kami anggap Bapak beliau adalah bapaknya orang Tionghoa. Karena baru kemudian beliau itu cabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 menggunakan Kepres nomor 6 tahun 2000. Baru mulai tahun 2000 itulah
Imlek ada istilahnya libur fakultatif waktu itu, ya kan? Baru kemudian di penggantian itu oleh Megawati tahun 2002, ya beliau itu ketika menghadiri Imlek bersama di Jakarta diundang oleh Matakin, beliau mengatakan memberikan hadiah kepada umat Konghucu waktu itu Imlek libur nasional. Baru kemudian tahun 2003 lah kita libur nasional Imlek itu baru dimulai. Nah, baru naga keluaran semua. Bukan lagi karena lapar sambil di jalan pun dia cari makan. Nah, kelamaan 32 tahun. Ya kan? Sekali dilepas kena dia. Orang Melayu dia berkeliaran di jalan. Rumah-rumah pun dikunjungi. Gak peduli siapa, dia nak mau lihat apa ke orang Melayu, pokoknya masuk. Tapi bagusnya kita ini semua baik-baik senang pula. Ya. Ya kan? Nah, kita semua senang, ya walaupun kita beda, tapi tetap kita senang dengan adanya. Sebetulnya kita dari dulu sampai sekarang juga rukun-rukun saja. Cuma yang membuat kita kadang-kadang tidak rukun itu kan karena ada sedikit ya mungkin politik. Tapi yang membuat kita itu kadang-kadang yang isunya kan tidak ada kaitannya person ke person antara orang per orang, tapi nanti sukunya timbul, agamanya timbul, jadi berantem, kayak gitu. Nah, lagi kalau pada tahun 2006 ketika SBY menjadi presiden, sejak 2006 hak sipil umat Konghucu baru dikembalikan. Memang sering kita mengatakan bahwa agama Konghucu diakui pada tahun 2006 sebenarnya bukan, tapi yang betul adalah dikembalikan hak sipilnya, karena agama Konghucu itu sudah ada tahun 65, hanya karena kena instruksi presiden itu jadi nggak bisa digerak. Boleh tekan instruksi presiden nomor 11 itu kayak gembok gitu lah, dikunci gitu, jadi nggak boleh keluar dalam rumah gitu. Jadi itu karena agama Konghucu itu kan sangat identik dengan budaya Tionghoa, karena Nabi Konghucu adalah peletak dasar budaya Tionghoa juga, sehingga termasuklah kayak Shengbei segala macam itu silaturahmi antara itu yang ketika Imlek dan Ajak Kone itu kan yang diturunkan dari turun temurun ya sampai sekarang sejak sebelum Masehi. Kalau kita hitung itu Imlek itu sudah 2576 sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat itu 500 sebelum Masehi itu Nabi Konghucu lahir. Tahun 1 Isa Al-Masih, Yesus ya. Baru 500 kemudian Nabi Muhammad 500. Jadi kayaknya selisihnya 500 ya, kurang lebih 500 tahun. Jadi mungkin bisa juga kesempatan ini kita gunakan ya, kan Bapak Ibu dan yang hadir sini mungkin kita berbeda tapi tujuan kita adalah sama. Yang penting harus kita ada jaga kerukunan dan keharmonisan, karena dalam ajaran Konghucu ada sebutkan bahagiakanlah yang dekat maka yang jauh akan berdatangan. Maksudnya begini, kalau kita antara kita saja di Pontianak tidak bisa rukun, bagaimana orang lain mau datang ya Pak? Gitu. Jadi orang takut ya. Jadi mau ke Pontianak takut ya, jadi tidak usah nanti orang tuh berantem terus. Ya kan? Sama juga kita tetangga, kalau kita baru mau ke rumah berantem pula dia suami istri kan, nah itu nggak jadi deh. Padahal kita nak coba mampir ngopi, nggak bisa berantem pula dia, nggak jadi. Nah, jadi sama. Jadi kalau kota Pontianak kita nggak rukun, otomatis dari daerah lain nggak mau datang, ya kan? Kalau Indonesianya nggak rukun, dari negara lain juga nggak mau datang, sama. Nah, sekarang kita takut mau ke Israel, ya kan? Takut mau ke Palestina, takut gitu. Kenapa? Lagi ada perang. Nah itu kan masalahnya. Jadi harus kita yang rukun dulu. Jadi kalau dalam ajaran Konghucu yang kalau untuk dunia itu mesti damai, antara negara itu mesti damai. Dalam negara itu damai. Kalau negara mau damai, masyarakatnya harus damai. Kalau masyarakat mau damai, keluarga mesti damai. Kalau keluarga itu mau damai, hati sendiri yang mesti mendamaikannya. Karena kan larinya ke pribadi masing-masing. Karena kadang pemicu timbulnya keributan, kerusuhan itu disebutkan hanya karena satu orang saja.
bukan serentak langsung terjadi masalah, tidak ada itu, belum ada sejarahnya kayak gitu. Yang itu timbul dari satu orang, ya kan? Timbul dari orang, timbul isu, apalagi sekarang ada medsos ya. Kalau dalam ajaran Konghucu itu Nabi Konghucu, kalau saya boleh cerita sedikit, suatu hari pernah, ini sebagai pengetahuan lah ya, sebagai pengetahuan. Suatu hari itu Konghucu mengajar, muridnya kan ada 3.000. Kadang-kadang beliau itu memancing supaya muridnya itu bertanya. Lalu suatu hari beliau mengatakan, hari ini aku tidak ingin berkata-kata. Beliau bilang, jadi muridnya langsung spontan tanya, kalau guru tidak mau berkata atau tidak mau berbicara, bagaimana bisa mengajar kami? Gitu. Lalu beliau mengatakan, wahai muridku, coba lihat, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isi, ya maksudnya makhluk termasuk manusia itu. Pernahkah Tuhan atau Tian itu berbicara? Pernahkah Tuhan itu berkata-kata? Ya. Lalu beliau mengatakan, jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata, karena ketika kata terucap maka 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Kalau zaman dulu belum ada pesawat, ya, yang paling cepat itu zaman dulu itu ukurannya itu kuda. Kalau perang itu yang paling cepat itu 4 ekor kuda itu. Jadi begitu cepatnya kuda, kalau kita ngomong nggak mampu dia pergi tarik omongan kita ini. Kalau sekarang sekali kita chat ya di WA, udah dikirim orang dah nggak bisa. Mau ditarik balik nggak bisa, kita hapus nih. Tak berapa lama kita dipanggil polisi. Ya kan? Nah itu beliau mengatakan, apabila kata yang terucap 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Kalau zaman dulu itu kan ukurannya kecepatan kuda. Maka kalau kita mesin itu pakai ukuran kuda, 1 ukuran kuda kan. Karena dulu ukurannya tidak ada, cuma kuda lah yang dipakai, tenaga kuda. Habis itu beliau mengatakan, jika berbicara itu menimbulkan masalah, sebaiknya diam saja. Kalau kita tidak, sebelum kita ngomong kita pikir, kalau saya ucapkan ada yang tersinggung enggak ya? Gitu maksudnya. Kalau daripada banyak yang tersinggung, tidak timbul masalah, sebaiknya diam saja. Tetapi jika diam itu tidak dapat menyelesaikan masalah, sebaiknya bicarakan. Ini terjadi biasanya di rumah. Kalau ibu-ibu itu suka diam jatuh, tidak mau ngomong. Nah, ya. Padahal ada yang maunya, gitu kan? Ya kan? Nah, nanti tak belikan serta tak berani ngomong anak ya atau apa cemberut ya kan? Ya, itu tidak selesai urusan itu. Kawan tetangga beli HP bagus, dia balik pun cemberut ya muka kan? Jadi kita tak tahu apa maunya, kan? Jadi harus dibicarakan. Jadi kalau diam itu tidak jadi sering kita mengatakan diam itu adalah perintah. Itu belum tentu. Diam itu adalah belum tentu. Ya. Kalau nggak dibicarakan nggak selesai juga. Kalau terjadi kerusuhan kita nggak bicara, macam mana bisa selesai? Ya kan? Didiamkan makin jadi kayak api itu kan. Kalau api didiamkan makin jadi. Tergantung masalahnya apa dulu. Jadi kesempatan ini mungkin kami bolehlah, kebetulan saya juga ada di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa saja lah tentang agama Konghucu ya. Walaupun sekilas sekali besar silahkan. Ya. Dan terima kasih atas kunjungan Pak Kemenak di kantor kami. Dan Pak, semoga kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kita di sana. Dan kami merasa sangat terhormat juga ya atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Jadi ada pepatah orang Tionghoa ini mengatakan, ini tutup. Ya. Gunung tak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak perlu dalam, yang penting ada naganya. Wow. Jadi kan ruangan ini tak perlu besar, yang penting maknanya gitu. Kehadiran kita di sini tujuan adalah untuk silaturahmi. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Supadi, Ketua Hakim Kalimantan. Selanjutnya kita mohon dari kesediaan dari Bapak Kakang Kemenak untuk menyampaikan atas. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wite Tuntian. Wah, mantap. Mana Pak D nih, Pak D? yang kami hormati Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, kita doakan beliau sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Makin Kota Pontianak, mudah-mudahan nanti lagi membentuk Makin 3 kecamatan kota. Yang saya hormati Kasubag GU, Ketua IPARI, Bapak Ibu semua, Kasih Pendidikan Agama Islam, Bapak Rijal, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu kami berbangga hati sudah disambut dengan sambutan yang hangat, ada air kopi. Ini adalah sebuah pertanda kita bersaudara. Maka kami juga datang ke sini, bapak-bapak sebenarnya bersilaturahim bersama-sama dalam rangka ingin menyatukan visi dan misi, tentu bagaimana kota Pontianak ini tetap damai, aman untuk kita semua. Karena itu kami datang hanya bersilaturahim bersama-sama. Ini merupakan bagian daripada program kawan-kawan di IPARI Kota Pontianak. Maka kami dukung betul ini. Saya ajak Pak Kasubag, ayo kita pergi Pak. Biar terlambat ya apa-apa. Untuk apa? Untuk menyemangatkan kawan-kawan kita semua. Kita sudah datang Pak ke Kristen juga sudah datang, di Katolik juga sudah datang, dan kita datang lagi ke sini. Mungkin nanti ke Buddha dan ke Hindu. Ya, tadi tujuannya adalah ingin bersama-sama kita bersilaturahim. Tentu yang kedua kami sampaikan tadi bahasa kuda, kan saya teringat pula pantun kuda saya itu. Pantun kuda saya ini. Kuda yang mana yang Tuhan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Berdoa kepada Ilahi, semoga pertemuan ini menghadirkan kasih dan sayang. Mantap. Di sini kurang pantun. Jadi begitu Pak. Kami juga mohon dukungan semua ini Pak Matakin dan Makin. Tentu kita bersama-sama di Kota Pontianak untuk menghadirkan rasa kedamaian di masyarakat kita. Dan kami juga di IPARI ini kan tidak hanya Muslim nih Pak, campur semua nih, semua agama hadir di sini dan ada semua. Kemudian terkait dengan Pak Kasubag, beliau ini minta bantu nih kalau ada pegawai yang beragama Konghucu. Siapa tahu nanti ada buka honor, boleh Pak Kasubag cari yang agama Konghucu biar untuk membantu kami yang ada nih Pak sampai saat ini yang membantu Konghucu itu masih Muslim Pak. Jadi belum ada. Mudah-mudahan nanti dibuka lagi honor nih Pak Kasubag. Kalau buka honor kita cari khusus kawan-kawan yang di Konghucu biar semuanya terlayani dan biar kawan-kawan di Konghucu juga merasa ada bagian tak terpisahkan dari kantor Kementerian Kota Pontianak. Kemudian kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan ini baik sekali Pak. Ini saya sebut sebuah peradaban baru di Kota Pontianak yang silaturahim ini mungkin belum sempat dilakukan yang lalu atau sudah. Kita melakukan lagi kegiatan seperti ini dan mohon dukungan semua nih Pak biar kegiatan kita tetap berlanjut, tetap konsisten kita laksanakan. Kemudian yang terakhir barangkali suatu ketika boleh Pak peringatan Nabi Kongzi kita adakan semacam seminar gitu kan. Tentu seminar ini penting Pak, mengundang semua kita, semua agama. Kebetulan di Jakarta itu ada orang Pontianak pakar agama Konghucu, namanya Profesor Dr. Ihsan Tangguh Bengaris, kelas ke-73. Beliau itu pakar agama Konghucu dan bahkan menjadi rujukan. Karena itu kalau ada waktu Pak Disen, Pak Ketua Matakin Provinsi boleh kita undang biar bersama-sama bagaimana membangun Kalimantan Barat ini kan lebih baik lah. Mungkin ini dapat kami sampaikan, nanti kawan-kawan mungkin bertanya-tanya. Ya, intinya semoga sekali lagi kita tetap dalam keberkatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wite Tuntian. Pak Kakang. Baik, terima kasih. Mungkin sudah memberikan masukan. Mungkin tidak sesi seperti biasa ya.
Pak Kakan, Pak Sutadi, kita akan lakukan untuk dialog seperti yang tadi mungkin ingin bertanya atau mengenal lagi lebih dalam tentang Ketapang Konghucu. Silakan. Sambil menikmati kopi dan snack apa kue ya yang telah disediakan. Silakan Pak. Kopi flamboyan nih. Ini di kopi bukan kopi aming ya betul ya. Nah, Itulah. silakan nambah nanti Pak Kakan juga ditambahin satu ya. Nah. Pak Kiai Asman silakan mungkin ada. Dah. Sila aja, Pak Ketum ya langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Salam. salam budaya dan salam kebajikan. Mohon maaf Pak, untuk salamnya saya belum pas. Buat Jemaatnya salam kebajikan. Mungkin memperkenalkan diri dulu. Ini saya ketua pengurus daerah IPARI Kota Pontianak. Sekaligus juga kemarin baru dikukuhkan sebagai sekretaris FKUB Kota Pontianak. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, Ketua Matakin. Jadi kalau Matakin ini majelis tinggi itu Pak ya. Majelis tinggi agama Konghucu. provinsi. Ketua Makin, Majelis Agama Konghucu. Ini Pak ya di bawahnya kalau kota ya. Nah ini perlu juga kita ketahui kan. Nanti kita salah satu. Saya baca di depan itu ada Matakin kok. Apa salah kali gitu nih. Ternyata kantornya sama sebagainya. Pak Kasubag TU, Pak Kasih Pai, Pendidikan Agama Islam, dan kawan dari pengurus IPARI. Jadi yang datang ini semua pengurus IPARI, Ya. dan kawan-kawan penyuluh serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan lebih lanjut. Insya Allah dan mudah dirasa hormati. Jadi kegiatan ini yang pertama disebutkan oleh Pak Kemenang tadi kita jelas dari silaturahim. Karena kalau dalam Islam itu semakin banyak bersilaturahim dia oleh Nabi Muhammad SAW pertama memurahkan rezeki. Nah, akhirnya hari ini kita dihidangkan kue macam-macam nih, jeruk dan sebagainya. Yang kedua kita dipanjangkan umur, Insya Allah. Panjang umur tentunya dalam kebaikan. Yang ketiga kita dimudahkan untuk urusan. Dan tadi saya terkesan di kata sambutan dari Matakin tadi mengatakan bahwa kalau berbicara itu tidak ada manfaatnya atau memberikan keberkahan, Menimbulkan masalah. iya menimbulkan masalah, lebih baik diam. Ternyata dalam Islam juga ada hadis tentang faliyatul khairan. Kalau tidak bisa berbicara yang baik maka diamlah. Nah, ternyata ada irisan yang sama. Nah memang mungkin agama ini kan seperti yang kita ketahui bahwa mudah-mudahan tidak salah lah saya ngomongkan. Agama itu dari bahasa Sanskerta itu ya Pak ya. Kalau yang Konghucu dari Mandarin ya. Nah, Mandarin ya. Itu artinya tidak, agama itu kacau. Artinya tidak kacau. Nah, ukurannya sebenarnya Arti agama. Iya, arti ya, dari Sanskerta. Iya. Tidak. Sederhana sih Tidak itu sesat. betul. Ya, jadi kalau kita beragama ini masih kacau, berarti agama kita belum beres. Itu tidak sederhananya Pak. Nah, oleh karena itu kami dari Ikatan Penyuluh Agama Indonesia Kemenak Kota Pontianak ini ada ikon besar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pejuang kerukunan usaha. Nah, supaya apa? Supaya di antara satu yang lainnya itu kita, ya artinya kita berbeda keyakinan. Saja. Jadi keyakinan itu sangat pribadi. Nah, kalau persoalan sosial tetap saja gitu. Artinya bergaul. Kalau dalam Islam itu ada muamalah namanya. Nah itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah keyakinan. Dan keyakinan ini kan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Nah, gitu. Keyakinan itu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing.
dan tidak dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu untuk apa kita persoalkan tentang keyakinan, karena akhirnya juga pertanggungjawaban masing-masing. Nah, yang kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kehidupan sosial kita sebagai amalah dalam Islam. Jadi insya Allah di IPARI terus bergerak, kita terus bergerak. Kita udah tadi disebutkan oleh Pak Menak, kita udah ke Kristen, kita udah ke Katolik kemarin, katedral ya. Dan alhamdulillah ini kita sudah ke Makin sekaligus ke Matakin, dan agenda berikutnya insya Allah kita ke Walubi ya Pak, untuk yang Buddha dan untuk Hindu, dan nanti kita kembali lagi ke perputaran yang awalnya insya Allah, dan kita terus pelihara hubungan. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang kita adalah penyuluh yang harus memberikan sesuatu kepada umat. Karena itu di Kemenang itu beliau alhamdulillah nih Pak Ruslan ini, jadi beliau juga sangat mendukung. Jadi kata orang kampung itu biarpun pala jadi kaki jadi kepala sama-sama gitu. Bahkan tadi sempat beliau katanya ada rapim Pak. Udah saya bilang ini kita ditunggu nih. Ternyata beliau telepon lagi, kita insya Allah saya akan sama-sama berangkat. Waduh senang gitu ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini membawa kebahagiaan bagi kita Pak, bawa kerukunan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, rasa-rasanya tidak ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan. Artinya mungkin kawan-kawan yang lain lah ada yang mau diinginkan, ditanyakan dan sebagainya. Tapi kalaupun saya tanya Pak ada kan di budaya itu apa, budaya apa agama itu Pak yang saya tanyakan menjadi pertentangan sampai saat ini. Seperti apa namanya itu Pak, yang Imlek yang itu Pak. Nah itu mungkin ya saya ya itulah mungkin bisa dijelaskan ke kita nanti bisa menjelaskan ke umat begitu. Apakah memang itu budaya, apakah memang itu agama atau dan lain sebagainya, nanti mohon dijelaskan oleh kita, karena memang setiap, mohon maaf nih Pak ya, setiap ada acara kegiatan seperti itu justru itulah yang sangat menarik dan penontonnya sangat banyak gitu. Nah, cuma kan ada yang bilang sesama guru jangan saling mendahului. Tak tahu apa maksudnya, apakah ada hal-hal yang mistis gitu ya, saling mengganggu dan sebagainya. Satu guru satu ilmu. Ya, satu guru gitu ya. Karena yang dalam Islam kan juga ada hal-hal seperti mistis seperti itu, kalau kita anggap mistis ya Pak ya. Nah mohon dijelaskan ke kita supaya umat ini bisa kita cerdaskan, karena yang berkumpul di situ saya pikir bukan hanya yang Konghucu, tapi justru semua agama, umat Islam dan semua agama malah tertarik dengan itu. Nonton sekali gitu kan, hal seperti itu. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sakinah, alhamdulillah, dan salam kebajikan. Yang apa nanti saya mau belajar dulu. Walaupun tidak bertanya, rasanya juga ingin menjawab Pak. Jadi saya mulai dari tadi ada masukan dari Pak Kakak tadi tentang pegawai tadi ya, pegawai dari umat P3K. Sebenarnya kita sangat terima kasih kalau memang ada kesempatan seperti itu. Cuma bagi kami umat Konghucu itu tidak terlalu mempersoalkan siapa yang membina kami. Karena dalam kenyataannya itu dari pusat sampai ke daerah semua yang membina kami ada dari Muslim semua. Ya. Tidak pernah kami protes juga, tidak pernah kami persoalkan. Karena di dalam ajaran agama Konghucu dikatakan bahwa jangan khawatir tidak dapat menduduki jabatan, tapi khawatirlah kita tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Karena kalau kami dikasih jabatan, tapi kalau kami tidak bisa melaksanakan nanti malah kacau, ya kan?
Kita maunya kalau yang betul-betul bisa menduduki jabatan itu memang dia tuh sudah terlatih dari awalnya, yang tiba-tiba melompat. Ya kan? Itu juga kurang bagus. Nanti kami yang malu juga, masa yang diutus yang beginian ya. Karena di dalam, kenapa kami bisa menerima? Karena di dalam Nabi Konghucu mengatakan, apabila menemukan orang bijak atau menemukan orang baik, berusahalah menyamainya atau mengikutinya. Apabila menemukan orang yang tidak bijak atau tidak baik, periksalah dirimu sendiri. Artinya kalau kita melihat orang baik, jadi orang baik itu dalam ajaran Konghucu itu tidak melihat suku, agama. Kenyataannya apa? Nah, kita lihat Laksamana Cheng Ho. Kalau di Laksamana Cheng Ho itu adalah leluhurnya orang Tionghoa. Dia orang Tionghoa, tapi dia Muslim. Tetapi umat Konghucu itu menghargai beliau karena beliau adalah orang baik. Ketika datang ke Nusantara itu menyebarkan Islam, banyak membantu kita di sini, ya kan? Sehingga di Semarang itu ada namanya Masjid Laksamana Cheng Ho, ada kelenteng Laksamana Cheng Ho. Kenapa orang Muslim tidak marah? Gitu kan? Iya, karena beliau juga tahu. Gitu kan? Karena yang kita hormati bukan karena agamanya, tapi orangnya. Ya, makanya jangan heran kok ada dato, gitu. Kok ada paisong, kok Pak Haji. Ya karena memang umat agama Konghucu itu menghormati kebaikannya, bukan karena agama. Ya, orangnya yang kita hormati. Terlepas dia agama apapun tidak ada masalah. Boleh tidak kami menghormati patut? Enggak masalah, karena itu membawa kebaikan. Itu enggak masalah. Jadi makanya dalam praktek juga demikian. Masalahkah kalau umat Konghucu dibina atau di atasnya itu orang? Enggak ada masalah. Sampai hari ini juga enggak ada masalah. Itu udah sejak tahun berapa ya? Tahun 2006. Ya kan, sejak dikembalikan ke Hasil kita nggak ada masalah. Tapi syukur kalau dikasih itu aja. Makasih lah kalau istilah orang Melayu ini kan. Nah, makasih ya. Makasih. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Jangan-jangan ngomel-ngomel dia nggak dikasih kan. Tapi ada masalah kan. Tapi minta jalan terus ya Pak. Ya kan gitu Pak. Tapi tidak ada masalah intinya apakah diminta terus tidak dikasih dan minta dikasih bersyukur itu ada masalah ya, intinya tidak ada masalah. Yang tadi itu makanya banyak kenapa di kelenteng itu banyak patung lah kok beda-beda ya kan gitu. Karena di situ kan yang Tuhannya umat Konghucu itu bukan di kelenteng bukan di dalamnya, itu banyak leluhur patung, ada Kuan Kong itu kan. Karena Kuan Kong itu kan orang baik, simbol kebaikan. Jadi kalau Tuhan itu mana? Sana tuh nggak kelihatan. Maka kalau depan kelenteng itu ada yang bangunan kecil itu hanya tulisannya Tian saja, tulisannya Tuhan aja, nggak ada gambarnya. Ya. Nah, jadi kalau saya boleh ambil dalam kitab suci, sungguh besar kebajikan Tian. Tian itu Tuhan yang Maha Roh, dilihat tidak tampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Karena sesungguhnya itu Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium baunya, ya. Tapi Dia ada, ya. Dan segala sesuatu yang ada karena Dia. Kekuasaan Tuhan itu sama dengan langit ini. Kita mau pakai Apollo, coba sampai ke ujung sana ketemu, tidak ketemu. Begitulah kekuasaannya begitu besar, ya. Tidak bisa kita jangkau. Maka kalau dalam agama Konghucu Tuhan kan nggak ada patungnya, nggak benar kalau bilang ada patung Tuhan, nggak ada. Yang ada patung itu hanya leluhur, orang-orang baik yang dulu kami jadikan panutan. Maka tadi itu kan ada kalimat, apabila menemukan orang baik atau orang bijak, berusahalah menerimanya. Artinya kita ikuti kebaikannya, jejaknya kita ikuti. Ya. Tapi kalau tidak baik, kita periksa diri kita sendiri. Jangan-jangan sama tayo gitu. Nah, maksudnya dia kalau suka nipu, suka bohong ada, ya kan? Kita nggak usah cuma dia, tapi kita perhatikan. Ya. Sama enggak saya dengan dia? Kalau sama, ya silahkan perbaiki diri masing-masing. Artinya sebagai tolak ukur, gitu. Tolak ukur kita. Kalau orang buat jahat itu sebagai tolak ukur buat kita untuk memperbaiki. Kalau seandainya ternyata kita sama tayo dengan dia, gitu. Ya kan?
Yang kedua menyangkut tadi Pak, menyangkutnya dari acara Cap Gome ya. Sebetulnya kalau kita cerita panjang Pak. Singkat. Yang paling sulit itu adalah kesimpulannya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang terus singkat orang belum mengerti, tapi pendek saja. Jadi di dalam Tiongkok itu Cina itu ada dua ajaran yang timbul yang di itu satu ada Rujiao, satu yang kedua adalah Taojiao, Taoisme. Ya. Rujiao itu adalah ajaran Konghucu. Rujiao kalau di Cina sana itu bukan disebut agama Konghucu, cuma di Indonesia ini sudah terlanjur menggunakan istilah agama Konghucu karena di dalam ajaran Rujiao di Tiongkok itu yang terkenal adalah Konfusiusnya. Beliau ini adalah yang terakhir, artinya yang menyempurnakan ajaran Rujiao. Jadi kalau orang bule itu bilang Konfusius akhirnya masuk ke Indonesia jadi agama Konghucu. Yang kalau kita mau kembali asalnya namanya Rujiao. Rujiao. Jadi Rujiao itu sebenarnya agama Konghucu. Itu kapan mulai ada? Itu mulai 2953 sebelum Masehi. Ya, itu sudah ada. Sedangkan Taojiao itu mulainya itu selisih umurnya dengan Nabi Konghucu itu 30 tahun. Ya. Bertentangan enggak Taoisme dengan Konghucu? Sedikit perbedaannya tapi tidak bertentangan. Karena Tao itu lebih cenderung ngambil yin yang ada kayak orang bilang orang Melayu udah kayak jaring laba-laba tuh yang biasa dipasang di pintu kan untuk nangkalan tuh orang bilang kan. Itu jadi penangkal pasang depan pintu. Kalau orang Muslim ada gak ya? Ada gak? Ajak naik kursi untuk nangkalan tuh ya. Pokoknya dia lihat bacaan itu takut ya. Jadi itu tidak ada pertentangan karena di dalam kitab suci itu ada sesucing itu ada bagiannya. Salah satu bagian adalah I Ching. I Ching itu didalami oleh Taoisme. Nah, dia lebih cenderung bicara supranatural, baik anoba antara melayang-layang. Artinya bicara tentang sesuatu hal yang banyak yang tidak kelihatan. Ya, mistik kalau istilah orangnya. Tapi mistik dalam pengertian bukan yang jelek lah yang mistik. Nah, yang gaib. Nah, sehingga kalau kadang-kadang kalau untuk anak-anak ada demam tuh dia bikin tulisan minum sembuh dia kan. Nah, kalau dijampi lah kalau orang Melayu kasih air putih dijampi-jampi minum kan. Nah, jadi orang Tionghoa juga ada. Itu lebih cenderung ke Taoisme. Tapi tidak bertentangan dengan Konghucu. Karena dia satu bapak satu dari satu sumber dia. Cuma dia lebih memperdalam ke I Ching-nya. Kalau Konghucu itu lebih cenderung ke kemanusiaannya, hubungan manusia dengan manusianya, hubungan kasih sayang antara satu dengan lainnya, ya tentang etika dan moral itu lebih cenderung ke situ. Ketika tatung itu sebetulnya itu merupakan akulturasi budaya. Bapak coba perhatikan antara orang Dayak dengan orang Tionghoa. Orang Dayak ada tatung juga kan? Nah, ketika orang Tionghoa tatung, kemasukan orang Dayak juga. Ada orang Dayak tatung, kemasukan orang Tionghoa juga. Nah, itu bingung kan? Nah, karena itu akulturasi sudah campur. Ya, kalau orang Dayak itu kan ada namanya keharingan itu. Dia juga bisa kemasukan seperti itu. Jadi itu akulturasi. Ya. Dalam agama itu tidak ada suruh tusuk-tusuk itu, nggak ada itu. Ya. Karena itu tatung kalau orang Melayu bilang namanya sarung, paham ya? Yang kalau orang Melayu itu namanya sarung. Tatung itu sarung. Media badan kita dipinjam, ya. Kemasukan roh. Oh dia bilang ada roh wampong masuk, tapi kita tak nampak benar enggak? Nah, kan gitu. Tapi banyak orang percaya karena ketika dia masuk omongannya beda pula kan. Nah, yang tadi tamu minum kopi jadi minum kopi, yang tak mau rokok jadi rokok, gitu. Karena yang diundang itu orang rokok, gitu Pak. Nah, jadi kadang-kadang yang masuk itu sarung itu mengikuti gaya orang yang roh yang masuk ke dalamnya. Tapi dia bukan kayak orang kemasukan yang susah ngusirnya. Kalau tatung tuh datang, udah selesai tugasnya, pergi dia gitu. Nggak ada orang sakit, dia kasih mantra, udah itu pulang dia, nggak ada masalah, nggak ada, nggak mengganggu.
Tapi orang Tionghoa itu percaya bahwa itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang tidak baik itu jangan diundang. Yang baik saja. Maksudnya yang tujuannya adalah mengobati orang. Ya. Dan itu apakah itu ajaran Konghucu? Konghucu tidak mengajari orang kesarungan, tidak mengajari orang memanggil roh. Ya. Cuma bagi umat Konghucu tidak ada masalah. Ya. Karena yang jadi tatung itu banyak orang Konghucu. yang orang Konghucu nanti dia kemasukan. Jadi karena itu kadang-kadang orang yang percaya itu barang itu tidak diajar, tidak belajar, karena tiba-tiba leluhur itu karena ingin menyampaikan sesuatu sehingga dia pinjam badan menyampaikan pesan. Itu sering terjadi dalam praktek kehidupan hari-hari, itu sering terjadi. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak disengaja dia istilahnya kalau orang Tionghoa juga percaya bahwa itu kalau yang belajar belum tentu bisa, tapi kadang-kadang nggak belajar malah jadi, karena memang sudah ada turunannya. Kalau dulu turun kakek datuknya jadi tatung, nanti anak cucunya bisa. Nah, bapaknya, anaknya belum tentu, tapi bisa jatuh ke cucunya. Kayak orang Melayu juga yang jadi dukun kan, nanti turun dia, seperti itulah. Kalau dibilang tak ada kaitan agama, ada pula dia pakai dupa kan, nah itu bingung juga kita. Nah, jadi kami karena karena tatung sifatnya seperti itu, sehingga kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas umat Konghucu tidak artinya tidak melarang, dan artinya sepanjang itu hal yang baik tetap kita hormati dan kita hargai, karena itu sudah menjadi akulturasi budaya, tidak murni lagi. Artinya ada unsurnya orang budaya juga, budaya sebagian unsur agama. Waktu dia mau masuk kan mesti baca juga kitab kan. Kalau tidak ada mantra tak masuk lagi, bingung kan. Nah, sedangkan dalam ajaran Konghucu tidak mengajari orang untuk memanggil roh. Ya kan? Tidak mengajari memanggil roh, lebih dicenderung adalah untuk menolong orang, hubungan manusia dengan manusia. Karena yang Konghucu adalah Kentau itu hubungan manusia dengan Tuhan, Rentau hubungan manusia dengan manusia, dan Titau hubungan manusia dengan alam. Artinya kepada Tuhan kita bertakwa, kepada Tuhan kita berbuat sesama manusia dan melestarikan alam. Itu karena saya selain selaku ketua Matakin, saya juga mengajar di IAIN Pak. Ini makanya ada kursi kuliah tahun depan. Tahun ini juga ada, jadi banyak mahasiswa yang muslim yang datang sini. Karena di sana ada prodi SAA, sarjana agama atau studi agama-agama. Jadi saya mengajar 2 mata kuliah di situ, tradisi dan kepercayaan Tionghoa. Yang keduanya adalah agama Konghucu. Ternyata orang muslim suka juga dia tulis skripsi juga di sini. Karena di dalam Islam itu kan ada Tuhan menciptakan suku-suku atau bangsa-bangsa, ya kan, untuk saling mengenal, ya kan gitu. Kita mempelajari agama yang lain, teman kita, sahabat kita, bukan untuk diimani, tapi untuk diketahui, supaya kita bisa paham dan tidak gagal paham. Kalau kita sudah paham, artinya kita bisa toleransi, bisa terjalin. Kalau nggak paham, itu salah terus. Iya, sebetulnya kita juga kadang-kadang kita juga himbau supaya kalau tatung jangan terlalu ekstrim. Ekstrim gitu. Ya, itu sebenarnya tergantung orang yang mengaturnya. Kalau yang dia kemasukan tuh tatung dia nggak tahu lagi. Tapi kalau dikasih jarum itu gitu. Jadi tergantung orang yang ngurusnya. Ya betul ya, tergantung orang yang ngurusnya, yang di sampingnya itu, penasehatnya itu. Nah, jadi kalau nggak dikasih dia enggak. Jangan dikasih. Saya pikir sementara itu Pak, mungkin ada pertanyaan lain.